Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekalongan dalam hal ini Pak Kabid Pak Ipung. Yang terhormat pengurus dari PHRI Pak Bapak Ibu beserta pertemuan di hari ini dari perhotelan maupun dari OPD yang terkait maupun dari hal yang lainnya. Pertama-tama tentunya tidak lupa saya juga mengajak pada kita semua terus senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwasanya di kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah keadaannya sehat walafiat dan peraturan satu apapun juga. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita besar Muhammad SAW. Semoga syafaat pertolongannya melimpah pada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali masih banyak yang belum tahu saya Bayu Wirawan dari BPS Kota Pekalongan. Jadi pada hari ini, saat ini saya sangat berbahagia Bapak Ibu, saya difasilitasi Pak Ipung ini untuk bisa bertemu dengan pemilik ataupun pengelola hotel-hotel di Kota Pekalongan, di mana biasanya kami BPS setiap bulan ini rusui dengan minta data kan seperti itu ya. Bahkan di pertengahan tahun kita minta data lagi yang lebih tebal itu. Jadi memang Bapak Ibu semua berkaitan dengan perhotelan dari BPS ini ada dua kegiatan, yaitu VHTS dan PHTS. VHTS itu pengumpulan data yang sifatnya bulanan. Itu datanya sebenarnya ringkas, hanya jumlah kamar yang masih tersedia, jumlah tempat tidur, jumlah tamu menginap, dan itu hanya tiga itu: tamu, kamar, tempat tidur gitu Pak. Setiap bulan kita minta ini. Sifatnya untuk yang bulanan ini sampel Pak. Dan yang menentukan sampel itu dari pusat. Kemudian yang PHTL itu survei hotel yang sifatnya tahunan Pak. Itu sifatnya adalah sensus. Jadi semua hotel atau penginapan yang memenuhi konsep definisi kami itu semua kita data. Datanya tebal, mulai dari pemilik, alamat, sampai pengeluarannya untuk bayar telepon, bayar air dan sebagainya. Itu kita tanya semua. Sifatnya tahunan. Itu dilakukan pertengahan tahun biasanya. Nah, itu hal itu yang, dan saya juga selama ini kita belum pernah bertemu bagaimana sebenarnya Bapak Ibu ini ada kendala apa tidak dalam mengisi data yang kita minta. Dan sebenarnya saya saya sudah merencanakan sendiri untuk mengundang Bapak Ibu semua tanpa kita tahu Bapak Ibu juga ternyata. Jadi ini sekedar lisan pemberitahuan bahwa nanti hari Selasa kami mengundang dengan semua di Nirwana itu, mohon berkenan untuk hadir. Nanti undangan tertulis menyusul gitu Bapak Ibu, khususnya untuk pihak dari. Kemudian kira-kira nanti apa yang kita akan bahas di sana, nanti di pertemuan hari Selasa itu kita coba lihat di data yang dari dengan itu kayak apa. Memang alhamdulillah hasil evaluasi dari provinsi, data yang dimasukkan dari hotel di Kota Pekalongan ini relatif sudah lebih baik, jauh lebih baik dibanding daerah yang lain.
kita banyak kalah dengan yang Solo sama Semarang, Pak. Jadi evaluasi dari provinsi itu kewajaran isinya. Kemudian tingkat validasi, konsistensi dan sebagainya. Kan ada juga kalau hotel yang sifatnya bintang biasanya kan pengolahannya sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan aplikasi, sehingga kalau tidak konsisten tidak mungkin tidak mau masuk gitu. Tapi kalau yang non sewu yang non bintang itu masih cenderung manual, isinya pun kadang bareng dengan tugas saya. Jadi cara ngisinya ya rada bingung dan sebagainya. Mungkin kalau dari pihak hotel bintang mungkin tinggal memasukkan dan sebagainya, katanya mesti akan konsisten. Ini kami berharap nanti Pak Ibu juga hadir untuk hari Selasa. Kita coba sedikit aja, kita hanya akan mengulas data dari Bapak Ibu itu kira-kira kayak apa, dan dari pimpinan itu sebenarnya tujuan pokoknya silaturahmi, Pak. Silaturahmi dengan jenengan. Selama ini kita repoti, ya minta maaf dan atur nuwun. Harapannya ke depan data yang diberikan bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menurut kami dalam pengisian PHTS ini, saya sedikit cerita tentang PHTS. Jadi memang masih dijumpai Bapak Ibu bahwa ekstrimnya jumlah kamar lebih banyak dari jumlah tempat tidur itu. Jadi harusnya kan nggak mungkin itu kemarin dulu sekali itu saya masih menemukan itu. Kemudian yang dalam hal kewajaran, tamu menginap rata-rata 1 hari. Selama sebulan itu saya itu 1 hari, bahkan di beberapa bulan juga 1 hari. Apa memang seperti itu? Kemudian ada juga isian yang monoton, isian sehari tanggal 1, tanggal 10, tanggal 30, 5 kan seperti itu. Kita punya aja baik 5 terus seperti itu. Ini ya sebenarnya maaf saya dapat wawasan seperti mungkin hari Selasa kalau kita tambahkan. Jadi kalau saya bingung juga, maksudnya mau pas di sini nanti hari Selasa kan pas yang sama gitu Pak. Jadi ada beberapa itu harusnya digabung aja ini. Ini saya sudah bulan dengan Pak. Jadi prinsipnya di kesempatan ini memang kita barangkali dari unsur OPD dengan instansi saya dari Pak Ibu perlu lebih untuk berkomunikasi juga. Kemudian kami setiap tahun juga menerbitkan publikasi Pak, statistik perhotelan. Cuman time track-nya itu sangat lama Pak, sangat lama. Jadi baru kemarin Pak, tapi hotel 2021. Kenapa itu? Karena kita nggak mungkin membuat publikasi tanpa kita konsultasikan ke institusi kita. Karena data pariwisata itu memang pada kita yang dimiliki. Kalau di SOP-nya BPS kita sudah buat, kita kirim ke provinsi. Nah ini yang lama di provinsinya Pak. Provinsi Jawa Tengah harus mengoreksi 35 BPS Kabupaten Kota atau itu ya. Dan ini mungkin juga wajar. Jadi kadang kalau kita berpikir dari kita sendiri, jadi ini saya percaya orang-orang dari pihak seperti ini. Ketika kita olah, kita sampaikan ke BPS provinsi, ternyata kok perbandingannya dengan yang dari
setara kita seperti kota Tegal itu kok jauh sekali, ada anomali yang salah mana, kan bisa seperti itu. Atau benar fenomenanya kota Tegal itu dengan kota sini berkebalikan. Di sini tingkat adanya meningkat, di Tegal menurun, malah seperti itu. Ini yang akan perlu kita rekonsiliasi juga. Kemudian dalam hal hasil akhir kata itu kami juga tidak kami sangat menyadari bahwa bisa jadi datanya dari Bapak Ibu tidak konsisten. Bisa jadi juga data dari Bapak Ibu sudah konsisten. Tukang menteri saya yang tidak konsisten, salah betul. Nah, banyak faktor seperti itu yang membuat kita ini perlu untuk berkoordinasi. Bahkan mungkin perlu dikembangkan. Mungkin dari pihak hotel sudah membuat laporan, satu ke kami BPS, satunya diteruskan ke IPO, mungkin seperti itu. Nah, masih kita entry itu hasilnya masih dipertanyakan. Jumlah ininya umpama contohnya kayak itu, jumlah kamar lebih kecil dari jumlah bed lebih kecil dari tempat tidur, kemudian jumlah hunian kamar lebih dari 3 gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan perlu kita konsultasikan. Menurut saya selama ini data dari jenengan istilahnya tidak pernah balik di hotel. Benar teruskan itu ya Pak. Karena apa? Karena statusnya masih warning aja Pak. Selama itu authentic dari jenengan, kita anggap warning. Nah ini nanti di bahasanya kita di adjustment di BPS Property. Seharusnya nanti di ke depan ketika kita menemukan data-data yang perlu kita konsultasikan, nah ini harus sebaiknya ini kita kembali lagi ke Pak Bu ini Pak datanya jadi kan istrinya tidak masuk di kami muncul warning seperti itu. Ini harusnya kita kembali. Cuma juga satu sisi kita dituntut Pak bahwa hotel ini setiap tanggal 15 data itu sudah di Jakarta. Ini yang kita kadang saya sudah memberanikan diri harusnya dari SOP-nya BPS tanggal 10 itu data dari hotel sudah masuk ke kami. Kami punya waktu 5 hari untuk menteri kemudian melihat wajarannya. Tanggal 13 kami kirim ke BPS provinsi. Nah, BPS provinsi secukupnya kirim ke pusat tanggal 15 data sudah siap untuk dirilis oleh BPS pusat. Nah ini yang kadang tanggal 10 pun masih ada 1-2 yang terutama dari non-sewu, dari yang non-bintang. Karena non-bintang itu memang ketika bulan dicatat setiap hari dimasukkan di sebulan itu ya datanya juga kadang membingungkan juga. Terus kamu terus harusnya itu kalau punya saya punya kami itu di Excel sederhana pun mungkin bisa untuk melihat konsistensi. Dan paling satu lembar ya kalau hanya jumlah tamu, jumlah kamar, jumlah tempat tidur itu harusnya ya semoga ke depan itu mungkin bisa lebih lagi bagi kita, dan yang penting ada koordinasi dan lebih penting sedikit itu dari kami Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu berkenan hadir juga diundang kami hari Selasa di Jawa. Apapun kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini belum bilang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.